Balik lagi di channel YouTube Teknologi gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Realme C67. Ini HP terakhir dari Realme ya, untuk tahun 2023 kemarin. Dan ini adalah HP seri C yang paling mahal. Dan karena paling mahal, tentunya seri C ini yang paling canggih. Desainnya juga paling keren kalau menurut saya. Yang pasti pada saat video ini dibuat, HP ini tuh dijual dengan harga udah ada yang jual mulai dari 2,4 jutaan ya. Untuk yang varian RAM 8GB dengan storage 128. Padahal saat video ini dibuat, harga resminya ini masih 2.599.000. Makanya, cek link di deskripsi video. Kali aja dapat harga promo, dapat harga hemat gitu. Dan di kelas harga segini, apakah ini badut atau patut? Apakah ini HP wah atau malah weh? Yuk kita bahas. Pertama, kalau lihat dari isi kardusnya sih nggak ngebadut ini. Ini beneran serius karena isi kotaknya udah lengkap. Kita masih dapat softcase bening, dapat charger 33 watt, dan kalau diperhatiin juga ya, layarnya ini udah dipasangin anti gores. Yang kedua, dari pembahasan desain dan build quality-nya nih. Untuk kelas harga setara, ini HP emang desainnya tuh cakep, kece banget. Secara desain ya, dan kalau secara build quality, ini berasa berkualitas banget. Ya memang bodinya masih dari bahan polikarbonat dengan balutan finishing yang bercorak terlihat kayak metal gitu untuk yang varian warna black rock ini ya. Dan bagian yang paling mencolok tuh kalau menurut saya yang kelihatan mewah adalah bagian matanya. Dual kameranya ini tuh punya dekorasi ring emas yang pantulan sinarnya tuh berkilau berputar gitu. Jadinya tuh kelihatan mewah banget. Dan bumper kameranya juga dibuat super tebal ya. Jadi kelihatan keren dan mewah banget ya untuk bagian kameranya. Sementara kalau di bagian frame atau sisi samping bodi dibuat rata, datar, jadinya tuh ngasih karakter kotak bersudut. Yang pasti ini adalah desain yang termasuk mewah ya untuk HP kelas harga setara. Dan untuk build quality-nya juga ini udah termasuk bagus, lebih mewah dari HP-HP kelas harga setara. Bukan di tingkat biasa aja. Nah sementara kalau untuk tampak depannya nih ya, ini udah pakai layar dengan bergaya punch-hole dan punya bezel layar tuh yang ramping banget, mau sisi kanan, kiri, atas maupun bawah. Ini bener-bener keren banget sih untuk kelas HP harga setara. Jadi ya secara desain, secara build quality, ini emang bener-bener HP yang punya desain mewah. Bisa dibilang ini berasa kayak HP mewah di genggaman, berasa kayak HP yang harganya lebih mahal gitu ya kalau dipegang kayak gini. Untuk layarnya juga bukan sekedar gaya punch-hole dan bezel tipis aja. Layarnya ini walaupun masih menggunakan panel IPS dengan ukuran 6,7 inch, tentunya udah Full HD dan juga udah 90 Hz refresh rate-nya. Dan satu lagi, kecerahan layarnya maksimal di 950 nits yang bikin layarnya ini tuh tetap terang ya, walaupun di bawah cahaya matahari. Dan pilihan panel IPS-nya juga bukan yang kelas murah. Ini warna layarnya berasa natural dan gak berasa biru atau kuning gitu. Ini benar-benar visual layar yang bagus kalau menurut saya. Layarnya juga udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan, punya respon yang sangat baik juga. Pokoknya kalau dalam penggunaan harian, layarnya ini tuh nyaman dipakai. Nggak ada tuh yang namanya touch delay. Yang pasti untuk urusan visual ini udah standar bagus banget sih. Walaupun dia masih pakai panel IPS aja ya, bukan pakai AMOLED. Sementara kalau untuk bagian audionya, ini juga udah berasa juara. Ya walaupun belum support teknologi Dolby, DTS, tapi punya teknologi audio reality yang bikin sound staging tuh lebih berasa luas ya. Nggak cuma itu, speaker HP-nya juga udah stereo. Speaker utamanya seperti biasa ada di posisi bawah, dan speaker satunya lagi barengan jadi satu sama speaker earphone. Belum speaker khusus. Dan untuk kualitas suaranya sendiri tuh berasa banget detailnya, walaupun diputar dalam volume maksimal. Desain bodi udah, layar udah, suara udah. Nah, sekarang bagian performanya. Mungkin bagian ini nih, banyak yang bilang HP ini badut. Karena HP ini tuh pakai prosesor Snapdragon 685, padahal banyak banget ya HP merek lain yang minimal pakai Helio G99 yang lebih kencang performanya. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya, performanya tuh udah cukup kencang untuk kelas harga setara. Ya nggak kencang-kencang banget, tapi udah cukup memuaskan di kelas harganya. Untuk penggunaan harian multitasking dan sosial media tuh berasa lancar ya. Karena udah punya dukungan memori luas 8GB RAM dan 8GB virtual RAM, apalagi storage-nya ini udah UFS 2.2. Dan kalau storage-nya yang 256GB ini masih berasa kurang, kamu masih bisa ya pakai microSD supaya penyimpanannya makin lega. Dan slot kartunya juga udah triple slot, udah bisa baca microSD hingga 2TB.
Buat main game juga udah berasa enak, udah asik karena performanya cukup dan layarnya mantep. Karena waktu saya pakai ya buat main game Mobile Legends, HP ini tuh udah support settingan grafis ultra dan frame rate maksimal di high. Dan performa selama main juga aman lancar ya, selalu stabil di 59-60 fps selama main dengan settingan grafis mentok rata kanan. Nah setelah main lebih dari 2 putaran, sejam lebih lah kira-kira, suhu HP juga nggak pakai panas. Cukup hangat aja di kisaran 41 derajat Celcius. Sementara ya waktu dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari smooth high, balance medium, dan HD medium. Gini doang. Jadinya saya mainnya di smooth high ya. Udah lancar sih selama main, stabil di 30 fps, dan temperatur HP juga aman stabil di kisaran 39 derajat Celcius. Pokoknya kalau untuk performa main game, ya untuk game-game populer ini udah cukup nyaman dipakai buat main. Yang penting bukan game yang berat banget. Pokoknya udah cukup nyaman ya buat main game. Yang penting settingan grafisnya disesuaikan aja. Nah, kalau untuk daya tahan baterainya nih, yang masih 5000 mAh juga standar gitu ya. Ini daya tahan baterainya tuh berasa lebih awet dari HP-HP dengan baterai yang sama. Karena waktu dipantau dalam ruangan ya, dan pakai jaringan WiFi, streaming YouTube sejam tuh baterainya cuma berkurang 5% aja. Dan dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam juga berkurangnya baterai cuma 13% aja. Jadi totalnya kalau dalam sehari kita udah main game sejam, nonton YouTube sejam, sisa baterainya tuh masih lebih dari 80%. Itu pasti bisa bertahan sampai besoknya lagi kalau untuk penggunaan normal. Kan main game sama hiburannya udah, tinggal penggunaan normal dong. Dan untuk pengisian daya juga HP ini udah support 33 watt charging ya, yang waktu dites pakai charger bawaan dalam keadaan hidup. Selama 30 menit tuh udah 41%, dan di charge sejam doang udah keisi 76%. Udah cukup cepet kan untuk ngecharge-nya? Oh yang ngomong-ngomong, HP ini tuh udah dilengkapi juga dengan sensor NFC. Jadi buat para pekerja di kota ya, akan sangat berguna. Nggak perlu lagi yang namanya cek saldo atau top up saldo e-money itu ke ATM. Bisa sendiri aja, nggak pakai ribet. Untuk sensor sidik jarinya juga performanya cepat baca jari. Tanpa perlu ditekan. Ditempel aja jari kita langsung kunci kebuka. Dan posisinya juga enak banget ya, pas natural. Jadi satu sama tombol power. Untuk sensor dasar juga udah cukup lengkap, di mana sensor cahaya untuk pengaturan kecerahan layar otomatis ada, sensor magnetik untuk fitur kompas juga ada, dan sensor giroskopnya juga udah ready. Udah hardware, jadi enak buat main game PUBG dan sejenisnya. Kalau buat driver online, ini juga udah bisa banget dijadiin andalan. Karena selain layarnya dia IPS ya, jadi layarnya lebih aman kalau dipakai sambil agak kejemur cahaya matahari gitu. Sensor GPS-nya juga udah bisa jadi andalan juga dong, cepat dan cukup akurat baca lokasi kita. Tingkat akurasinya tuh kira-kira ada selisih jarak ya, sekitar 3-5 meter dari posisi asli. Ada satu hal yang bikin saya berasa kaget ya waktu saya pakai Realme C67 ini. Dia itu emang udah pakai Realme UI, udah berbasis Android 14 juga. Tapi banyak banget ya fitur-fitur yang asik yang biasanya ada di Realme UI di HP Realme lainnya, di sini nggak ada. Kayak Time Store udah nggak ada, terus Smart Sidebar juga nggak ada. Tapi tetap dong, HP ini bisa fitur split screen untuk buka dua aplikasi langsung di layar. Dan juga punya fitur clone app untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Dan HP ini juga punya fitur mini capsule yang ala-ala iPhone juga nih. Kalau di sekitar kamera akan muncul pop-up untuk notifikasi saat baterai lemah, saat kita lagi ngecharge, bahkan saat kita lagi mainin musik, kita bisa pindah-pindah lagu dari mini capsule ini. Keren sih ini. Dan di musim hujan gini, Realme C67 ini tuh berasa bikin hati nyaman ya. Karena dia udah IP67. Udah tahan cairan dan juga tahan debu. Pokoknya kalau cuma cipratan air, kegerimisan atau kehujanan dikit, atau ketumpahan ini masih aman. Yang penting jangan dibawa berenang aja. Jangan direndam. Dan kalau untuk foto selfie, HP ini punya kamera depan 8 megapiksel dengan bukan lensa f2.0. Belum dilengkapi LED flash ya, tapi udah ada screen flash ya untuk selfie-selfie di kondisi gelap. Sementara di kelas harga 2 juta lebih banyak, kamera belakangnya ini cuma dual kamera aja. Ya, tapi dual kameranya ini, kamera utamanya tuh nggak nanggung-nanggung. Maksimal banget. Dengan kamera utama 108 megapiksel yang udah support 3 kali in sensor zoom kamera. Dengan bukan lensa yang lebar f1.79. Mantep kan, harga 2 jutaan dapat kamera kayak gini. Tapi kamera keduanya cuma 2 megapiksel untuk mode potret aja. Ya, kalau untuk hasil foto selfie, kamu bisa lihat sendiri nih. Detailnya bagus, warnanya juga natural, nggak pucet, enak dilihatnya. Dan debit range-nya juga luas, jadi kalau kita foto selfie membelakangi cahaya, hasilnya tetap terang dan detail. Untuk mode potret juga, hasil eksekusi potongan blurnya udah termasuk rapi. Udah termasuk cakep sih ini.
Sementara kalau untuk hasil foto kamera utamanya, dengan mode auto, ukuran foto-fotonya tuh sekitar 12 megapiksel dan punya detail yang tajam banget. Warnanya juga berasa natural banget, mirip aslinya. Dengan dynamic range saat foto siang juga udah mantep. Jadi kalau misalkan kita backgroundnya terang gitu ya fotonya, tetap bisa ditangkap dengan baik. Backgroundnya dapat detailnya, objeknya juga berasa detail dan terang. Udah berasa juara sih untuk hasil foto-fotonya. Hasil in-sensor 3 kali zoom-nya juga masih berasa banget detailnya. Jadi berasa kayak kita punya kamera telefoto gitu di HP mahal. Ya, tapi tetap ada sih yang namanya sedikit penurunan detail. Kalau kita perhatiin bener-bener. Nah, kalau untuk foto-foto dengan mode potret, hasil potongan blurnya rapi banget untuk kelas harganya. Cocok banget nih buat foto-foto potret untuk hasil fotonya di-upload di sosial media jadi foto profil. Dan kalau buat foto malam hari, mode malamnya nggak dipaksa terang. Tetap gelap, tapi noise-nya tuh nggak terasa. Dan detail lampu-lampu juga bisa ditangkap dengan sangat baik. Bahkan bintang juga masih bisa ketangkap di kamera. Ini sih mode malamnya juara untuk kelas harganya. Sementara kalau untuk perekaman video, baik kamera belakangnya maupun kamera depannya, ini tuh dia udah support yang namanya fitur Ultra Steady. Jadinya kalau buat rekam video, pasti nggak guncang. Cuma untuk perekaman videonya dia maksimal di 1080p atau Full HD 30 fps aja. Kayak gini ya rekaman videonya. Oke, kualitas untuk perekaman video kamera belakang Full HD 30 fps ini pakai Ultra Steady udah aktif ya. Dipegang satu tangan doang nih, dipakai buat jalan. Kalau outdoor jaring pencahayaannya bagus kayak gini kualitasnya, stabil banget. Dan kalau untuk fokus sendiri dia bisa pindah fokus dengan cepat banget loh. Kita nggak perlu tap lagi, pindah fokusnya cepat. Keren sih. Padahal ini HP kelas harga 2 jutaan ya, bukan kelas 2 jutaan sih. Ini HP seri C. Biasanya tuh kalau seri C tuh kurang bagus kualitas kameranya untuk rekaman video. Kalau ini udah stabil banget. Kalau mau lihat detail kamera buat rekaman video tuh, ini udah bagus sih kalau dipakai buat bikin konten. Kita coba ya turun low light nih. Di dalam kondisi low light turun tangga. Wih, stabil men. Stabil banget. Untuk kamera depan juga ya, dia udah ada Ultra Steady-nya, dipakai buat jalan. Ini dipegang satu tangan aja, pakai 3 jari ya pegangnya. Stabil banget. Kayak gini kualitasnya. Menurut kamu gimana? Udah keren kan? Dan kalau ngelihat dynamic range ini lumayan oke sih. Langitnya nggak terlalu putih gitu ya, masih ada warna-warna langit. Jadi untuk dynamic range kalau buat perekaman video masih cukup oke. Walaupun nggak terlalu kelihatan detailnya, tapi ini masih ada warna-warna langitnya, masih lumayan. Gimana? Masih bilang HP ini badut? Yang namanya HP itu bukan cuma performa. Ini layarnya bagus, desainnya mewah, berasa kokoh di tangan, dan kameranya juga berasa menakjubkan untuk kelas harganya ya. Ya kalau untuk performa iya, berasa kurang kenceng untuk kelas harganya. Berasa cukup aja lah gitu ya kalau untuk performanya. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Tendo pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hujan deras banget. Realme C67. Mewah sih ini dengan harga segini.